Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bapak Ibu, dalam kesempatan ini kita berbagi dan belajar bersama tentang bagaimana menyusun RPP yang sesuai Juknis nomor 5164 Dirjen Pendis. Bapak Ibu sekalian, penyusunan RPP merupakan langkah awal di dalam kegiatan pembelajaran. Artinya, sebelum melaksanakan pembelajaran, kita sudah harus menyusun RPP terlebih dahulu. Kegiatan pembelajaran tanpa penyusunan RPP sama saja kita tidak punya rencana, semacam kegiatan pembelajaran yang sifatnya tiba-tiba atau insidentil. Bapak Ibu, menyusun RPP bukanlah permintaan kepala madrasah atau sesuatu yang dituntut oleh pengawas. Namun, menyusun RPP punya alasan yang kuat, punya landasan yang didasari oleh filosofis, teoritis, yuridis, dan praktis. Nah, ini adalah acuan kita di dalam menyusun RPP. Di dalam penyusunan RPP, kita harus memasukkan gerakan literasi. Ada literasinya, ada HOTS-nya, ada 4C-nya, ada kolaborasinya, ada komunikasinya, ada analisis berpikir tingkat tingginya. Nah, itu yang harus dimasukkan di dalam RPP, di samping aturan-aturan lainnya. Kemudian Bapak Ibu, di dalam menyusun RPP, kita harus mengacu kepada silabus. Silabus seharusnya sudah ada sebelum kita menyusun RPP. Kemudian kita lihat kembali KD-nya, kompetensi dasar dari mata pelajaran atau muatan yang kita susun. Kemudian buku teksnya, buku panduan guru kita lihat. Kalau tematik ada buku panduan gurunya, ada buku pelajaran siswa, kita lihat. Kemudian ciri khas pembelajaran abad 21 terkait tadi pendidikan karakter, penguatan karakter ya, literasi juga khasnya. Itu harus kita masukkan atau kita munculkan di dalam RPP. Nah, kemudian kita menyusun RPP memang dikarenakan ada aturan yang mengharuskan kita untuk menyusun RPP. Yang pertama adalah standar proses pada Permendikbud 22 tahun 2016. Di sana disebutkan bahwa guru dikatakan sudah punya kelayakan dalam standar proses apabila telah menyusun RPP. Artinya, guru yang tidak menyusun RPP berarti belum layak secara proses. Kemudian dalam edaran Mendikbud 14 tahun 2019 juga dinyatakan bahwa RPP disederhanakan. Hanya memuat 3 komponen inti saja. Komponen tujuan, komponen KBM, dan komponen penilaian atau asesmen. Selainnya hanya sebagai pelengkap. Nah, kemudian Kemenak sendiri atau Kementerian Agama secara khusus menyusun Juknis tentang penyusunan RPP pada madrasah dengan keluarnya SK Dirjen Pendis tahun 2018 nomor 5164. Bapak Ibu sekalian, penyusunan RPP harus berprinsip pada efisien, efektif, berorientasi pada murid. Nah, kemudian dalam tujuan pembelajaran itu yang penting. Gunakan kata-kata operasional atau KKU. Kata kerja operasional dapat diamati, dapat diukur. Yang penting harus ada dalam tujuan pembelajaran. Kemudian dalam KBM, yang harus dimunculkan adalah kegiatan pendahuluan, kegiatan inti, dan juga kegiatan penutup. Di dalam kegiatan inti harus muncul di sana saintifiknya, literasinya, dan C4-nya. Itu yang kita munculkan di dalam kegiatan inti. Nah, kemudian dalam penilaian, munculkan teknik yang kita gunakan atau instrumen penilaian. Apakah terlampir? Silakan ditulis terlampir. Tapi nanti selanjutnya kita buat lampiran. Ini adalah contoh RPP pembelajaran yang sesuai dengan kondisi kita saat ini. Jadi ada identitasnya, ada tujuan pembelajarannya. Nah, kita lihat di sini KKU-nya adalah meringkas, menyajikan, menerapkan,
melaporkan. Nah, ini semua termasuk kata kerja operasional. Kalau mengetahui, memahami, itu bukan kata kerja operasional. Jadi, di dalam tujuan pembelajaran, cantumkan kata kerja operasional. Kemudian di dalam KBM, kegiatan pembelajaran, ada pendahuluan, ada inti, nanti ada penutupnya. Nah, pendahuluan dimasukkan persepsinya, motivasinya, kemudian menyiapkan peserta didik atau orientasi, dan bisa ditambah dengan berdoa, dan seterusnya. Nah, kegiatan inti ini kita masukkan literasinya, HOTS-nya, C4-nya. Nah, di sini yang kita munculkan di kegiatan inti, tapi ingat hanya yang poin-poinnya saja, tidak mesti langkah demi langkah. Kemudian di penutup bisa kita masukkan refleksi, kemudian juga gambaran tindak lanjut atau kegiatan-kegiatan langkah pembelajaran di hari yang mendatang. Kemudian Bapak Ibu jangan lupa yang terakhir adalah penilaian. Jadi komponen penilaian harus muncul asesmen atau penilaian. Nah, jadi di sini, seperti ini resume ya. Kemudian kalau lampiran Juknis dari Kementerian Agama Dirjen Pendis tentang penyesuaian RPP, ini contoh-contoh kegiatan pendahuluan, kegiatan inti, kemudian kegiatan penutup. Ini semua ada di Juknis penyusunan RPP. Demikian Bapak Ibu penjelasan singkat tentang penyusunan RPP yang sesuai Juknis Pendis Kemenak nomor 5164. Semoga bermanfaat dan mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.